Dalam beberapa hari kebelakangan ini, media Vietnam mulai mengalihkan perhatiannya dari Indonesia. Mereka menganggap Indonesia bukan lagi ancaman serius dalam Piala AFF 2024. Vietnam justru lebih takut pada kekuatan Filipina. Seperti yang dituliskan oleh Soha.vn pada Selasa mengatakan, entah memiliki semua bintang atau harus menerima skuad yang agak timpang, tim Filipina tidak bisa dianggap remeh. Dan terakhir kali, kedua tim bertemu, di mana tim Vietnam harus bekerja keras untuk mengatasi lawannya dengan skor 3-2 di kandang Maidin. Pertemuan keduanya juga terjadi di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran kedua. Saat itu Filipina tandang ke kandang Vietnam dan nyaris membuat Vietnam menanggung malu di depan publiknya. Hal inilah yang dianggap sulit bagi Vietnam, namun perlu diingat saat itu Filipina banyak diperkuat pemain naturalisasi yang merumput di Eropa. Terkait dengan sikap Vietnam yang tidak menganggap lagi Indonesia sebagai ancaman, bisa jadi karena skuad muda yang disiapkan Shin Tae-yong. Dalam berbagai kesempatan, media Vietnam juga meyakini para pemain muda Indonesia akan kesulitan di Piala AFF 2024. Hal kedua adalah gagal bergabungnya dua pemain naturalisasi, Justin Hubner dan juga Ivar Jenner. Absennya dua pemain ini dan juga Rafael Strijk di babak penyisihan sebuah keuntungan besar bagi Vietnam. Kabar buruk yang lain juga dengan cederanya 4 pemain sehingga skuad Shin Tae-yong di pemusatan latihan sangatlah terbatas hingga saat ini. Satu lagi, dalam setiap kesempatan, Shin Tae-yong juga tidak pernah menyebut gelar. Shin Tae-yong hanya menjanjikan penampilan terbaik anak asuhnya di Piala AFF 2024. Ia justru menyebut SEA Games ke-33. Hal inilah yang barangkali membuat Vietnam sedikit meminggirkan Indonesia dari daftar ancaman. Vietnam juga lebih memilih fokus pada Filipina. Bagi Shin Tae-yong, hal ini tentu tidak menjadi masalah. Dengan menempatkan diri di posisi bawah, justru anak asuhnya mampu bermain lepas dan bukan tidak mungkin menghancurkan Vietnam seperti di Piala Asia 2023. Sehingga mungkin saja apa-apa yang ditampilkan Shin Tae-yong belakangan ini juga sebagai cara menyembunyikan kekuatannya. Shin Tae-yong yang pasti telah berhitung akan peluangnya di Piala AFF 2024. Kapan harus merendah dan kapan meledak. Rival di ASEAN terpukau melihat kualitas timnas Indonesia. Meski tampil tanpa para pemain keturunan, namun kualitas timnas Indonesia tetap disegani bahkan dipuji sejumlah tim rival di Piala AFF 2024. Bahkan salah satu media Vietnam, Soha.vn, terpukau dengan kualitas timnas Indonesia yang baru saja raih kemenangan di ajang uji coba. Meski kekurangan banyak pemain penting, tim Indonesia tetap menunjukkan kekuatan yang tangguh, tulis Soha. Meski demikian, tim Indonesia juga tetap bermain penuh semangat berkat ketangguhan para pemain mudanya. Di penghujung pertandingan selama 90 menit, mereka juga mengungguli Bali United dengan skor 2-1. Dan berita selanjutnya, Thailand serba misterius jelang tampil di Piala AFF 2024. Thailand menutup rapat akses dari luar untuk mengetahui situasi tim asuhan Masatada Isi jelang bergulirnya Piala AFF 2024. Dilansir dari Bongda 24, Thailand sudah menggelar pemusatan latihan sejak 2 Desember, namun personil tim belum lengkap karena sejumlah pemain masih memperkuat klub di pentas domestik dan ASEA. Karena alasan ini, Ishii memutuskan untuk menggelar sesi latihan tertutup. Faktor lainnya, pelatih asal Jepang itu ingin merahasiakan racikan taktiknya agar tidak terpantau tim lawan. Ishii juga enggan memberitahu soal nomor punggung yang akan dipakai para pemainnya di Piala AFF 2024. Thailand sendiri juga akan memulai kiprah di grup A dengan melawan Timor Leste pada 8 Desember mendatang. Kata Ishii, alasan saya menggelar latihan tertutup sebelum melawan Timor Leste karena para pemain belum sepenuhnya fokus dan saya tidak ingin formasinya bocor. Saya tidak ingin menjelaskan secara detail jumlah pemain saat ini dan berapa lagi yang akan datang dalam beberapa hari ke depan. Staf pelatih butuh waktu untuk mengumpulkan 26 pemain. Ishii pun juga sudah berhitung terkait materi pemainnya untuk laga tandang melawan Timor Leste yang akan berlangsung di Stadion Hang Dae, Hanoi, Vietnam. Soal laga melawan Timor Leste masih belum jelas ya berapa jumlah pemain yang akan ikut, tetapi kecil kemungkinan ada 26 pemain. Dan berita terakhir, media Vietnam semprot Sumarji, timnas Indonesia disebut arogan. Media Vietnam mengkritik manajer timnas Indonesia Sumarji yang dianggap arogan jelang Piala AFF 2024. Soha menyoroti komentar Sumarji di media-media sosial soal persiapan tim. Soha juga menilai pernyataan Sumarji merupakan kesombongan yang harus dibungkam dengan kemenangan. Sumarji juga mengatakan Vietnam diperkuat pada pemain berpengalaman sementara Indonesia menggunakan mayoritas pemain U22. Namun Sumarji yakin skuad muda Indonesia mampu mengalahkan The Golden Warrior di Piala AFF 2024. Jika lebih dari setahun lalu, sebelum Indonesia secara masif menggunakan pemain-pemain naturalisasi, diyakini Sumarji akan kesulitan berbagi keyakinan tersebut sekalipun menggunakan susunan pemain terbaik.
kata Soha. Media lokal Vietnam itu juga mengutip pernyataan Asnawi beberapa waktu lalu. Asnawi secara terang-terangan mengakui kehadiran pemain naturalisasi punya dampak positif mendongkrak performa timnas Indonesia. Vietnam saat ini juga benar-benar kesulitan bersaing dengan Indonesia berkat kehadiran bintang naturalisasi. Mereka dipaksa takluk di 3 pertandingan terakhir. Namun, Vietnam berpeluang untuk memperbaiki rekor pertemuan lawan Indonesia yang diperkuat mayoritas pemain U22 di Piala AFF 2024. Di mana Soha mengatakan, namun keuntungan itu juga disertai resiko besar jika mendapat hasil buruk. Kalah dari timnas Indonesia yang bermodalkan pemain naturalisasi itu dimaklumi. Tapi bagaimana bisa kalah dari tim U22 mereka? Kalah dari Indonesia bisa menenggelamkan harga diri sepak bola Vietnam dan bisa membuat timnas Vietnam merasa dihantui Indonesia di kemudian hari. Seperti Vietnam juga pernah dihantui Thailand yang kini belum sepenuhnya bisa dihapus. Demikian diterangkan Soha. Soha juga berpendapat situasi timnas Vietnam saat ini sedang stabil dibandingkan Indonesia yang diperkuat tim muda. Semoga pelatih Kim Sang-sik dapat berjalan mulus membantu Vietnam menang lawan bintang-bintang muda Indonesia agar tidak terjadi bencana. Dan merujuk jadwal Piala AFF 2024, Vietnam akan melakoni laga perdana ke kandang Laos pada 9 Desember. Kemudian, Vietnam baru akan menjamu Indonesia di Stadion Viet Tri pada 15 Desember. Di mana timnas Indonesia harus menjadi macan Asia. Langkah itu mulai terlihat dengan lolosnya timnas Indonesia senior hingga timnas Indonesia U17. Dan saat ini kita juga harus bangga karena termasuk 9 negara dari 47 anggota AFC yang punya wakil di semua kompetisi resmi Asia. Itu yang harus terus dijaga hingga cita-cita menjadi macan Asia terwujud. Di mana PSSI juga punya target mempertahankan medali emas, yaitu SEA Games Thailand tahun depan. Dengan pencapaian yang telah diraih, harapan untuk meraih prestasi lebih tinggi juga semakin terbuka lebar. Setiap langkah yang diambil oleh tim harus didukung dengan semangat dan kerja keras untuk mewujudkan impian menjadi salah satu kekuatan sepak bola di Asia. Dan tentu saja wajar target hanya mencapai final. Oleh karena itu, Gus Nul yakin merasa wajar jika PSSI dan juga Shin Tae-yong hanya menetapkan target bagi timnas Indonesia U22 untuk mencapai final Piala AFF 2024. Erick Thohir dan Shin Tae-yong memiliki kecerdasan dalam berdiplomasi serta gemar memberikan kejutan. Target mereka memang hanya untuk mencapai final. Namun, jika mereka berhasil mencapai target itu, tentu gelar juara akan diperjuangkan dengan segala upaya.